Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi bagi Allah di atas limpahan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam alhamdulillah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Anak-anak, Ustaz sekalian, apa kabar di pagi hari ini? Hari ini kita hadir semua ya. Ada yang absen? Satu, dua, tiga. Siapa Allah? Semoga kiranya Allah semoga dia segera. Amin. Anak-anak, Ustaz sekalian, apa kabar di pagi hari ini? Hari ini kita hadir semua ya. Ada yang absen? Satu, dua, tiga. Siapa Allah? Semoga kiranya Allah semoga dia segera. Amin. Anak-anak, Ustaz sekalian, setelah kita membahas materi tentang sholat, ya, ini kita masuk kepada pembahasan bagaimana tata cara untuk berdoa. Ya, dimana sebelumnya kita tadi sudah sebelumnya membahas zikir yang warid diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah berzikir kita diminta ya untuk berdoa ya agar kiranya doa-doa yang kita minta itu ya untuk boleh kepentingan sifatnya dunia terlebih lagi untuk kepentingan akhirat. Nah, setelah sholat fardu adalah satu media tempat doa yang mustajab, yang diijabah, yang diperkenankan, yang dikabulkan, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tempat doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala itu setelah selesai mengerjakan sholat fardu akan dirinya. Nah, tetapi setianya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, kalau mau doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, patutlah harusnya kita beradab bagaimana cara berdoa. Nah, inilah yang mau kita bahas, tata cara berdoa. Dalam berdoa, hendaklah kita memperhatikan adab berdoa yang baik dan benar. Di antaranya yang pertama, menghadap ke arah kiblat. Itu yang pertama. Ya, kalau seandainya kita tidak menghadap ke kiblat, ya, bolehkah kita berdoa Ustaz? Boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mencari yang utamanya, adab yang paling bagus berdoa itu kemana arahnya? Arah ke kiblat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa, seperti di tengah malam, sholat tahajud misalkan, atau ya setelah dari pembahasan kita tentang sholat, setelah habis sholat fardu. Nah, inilah salah satu tempat yang mustajab yang kemungkinan besar akan diperoleh Allah Subhanahu wa taala akan doa setiap orang. Bila kita selesai sembahyang daripada sholat fardu, nah, setelah berzikir mintakanlah, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mau. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya. Minta kepada itu. Allah Subhanahu wa taala tak pernah jemu, tak pernah bosan pada ketika hamba yang meminta. Terlebih lagi hambanya maaf setelah selesai mengerjakan sholat yang fardu. Kemudian adab yang ketiga, kedua tangan setinggi bahu. Kita angkat kedua tangan juga setinggi bahu. Itu menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang sangat berhajat, yang sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkannya permintaan dari hamba. Lalu kemudian yang keempat, memulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu kemudian ketika kita mengangkat kedua tangan,
setianya ada ketika kita berdoa kepada Allah Taala. Kita puji Allah Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal seperti itu. Lalu kemudian untuk adab yang kedua, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang sudah kalian hafal dalam berdoa. Yang pertama, istighfar, lalu kemudian mengucap hamdalah, lalu kemudian berselawat kepada Nabi. Lalu kemudian pada ketika berdoa hendaklah kita dirikan dengan khusyuk. Hadir hati kita bahwa kita sadar mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Kenapa beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk di dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan, daripada perkataan, daripada sikap yang tidak berguna. Jadi pada ketika kita berdoa, setiap hati kita hadir, khusyuk, konsentrasi, fokus bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kiranya segala doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keenam, menyederhanakan suara. Nah, ketika kita berdoa, setiap kita nada yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nada yang keras, jangan nada membentak. Ya, minta seolah kita merengek ya kepada seorang tuan agar kiranya dikabulkannya doa kita. Yang pelan, lembut lembut, begitu sadar berdoa. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, tidak berdoa untuk keburukan atau yang sifatnya memutuskan silaturahmi. Nah, jadi doanya ya untuk kebaikan-kebaikan aja, yang benar-benar aja, yang lurus-lurus aja, ya baik itu terhadap diri kita, terhadap teman kita, sahabat kita, tetangga kita, dan pada umumnya kaum muslimin dan muslimat. Ya. Bolehkah kita mendoakan orang yang Memang secara manusiawi pada ketika ada dari teman kita, sahabat kita, tetangga kita, atau siapapun itu daripada saudara kita yang pernah menzalimi kita, bertindak semena-mena kepada kita, yang menyakiti kita, bahkan sampai membuat kita menjadi tak nyaman, menjadi jengkel. Ya, secara manusiawi memang kita marah, tak suka, tak senang kita. Tapi surganya, ya, agama mengatur kita, meskipun orang berbuat jahat sama kita, ya, dengan hati yang sabar kita untuk memaafkannya, ikhlas kita menerima takdir itu, dan setiapnya doa-doa yang baik itu dapat kita dapatkan kepada Allah. Apa kira-kira doa itu? Kan bisa kita katakan, ya Allah, berikanlah dia petunjuk, ya Allah, agar dia menjadi anak yang baik, agar dia menjadi anak yang mempunyai akhlak yang mulia, yang baik, yang bagus. Itu lebih bagus daripada atau ketimbang kita mendoakannya hal-hal yang sifatnya memberikan diri, ya. Sebenarnya doanya itu doa-doa yang meminta kepada agama Allah SWT menjadikan dia jadi orang yang baik. Nah, kalau misalnya nanti dia menjadi orang yang baik, ya, kan semua daripada sahabat, jiran, tetangga, dan siapapun nanti yang bersama berdampingan sama dia akan terbiasa, akan mengalir juga, dapat juga daripada serpihan pembiasan daripada kebaikan itu. Mudah-mudahan ya sebahagian daripada teman-teman kita yang mungkin barangkali mereka belum nyadar, belum dapat hidayah akan kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa taala, akan hidayah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin. Lalu kemudian yang ke-8 ya. Ke-9 ya, tidak terburu-buru dalam berdoa. Nah, jadi berdoa itu pelan-pelan aja. Misalkan
pada ketika kita berdoa, merayu, merengek, merintih, mengadukan keluh kesah kita kepada Allah Ta'ala dengan nada yang lemah lembut. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, ya, bagaimana cara-cara mendoakan sendiri. Ya, kalau bisa pakai nada lagi, ya, antunan suara yang Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan seterusnya. Ya, dengan nada yang lembut dan tidak berubah. Baik anak-anak sekalian, yuk kita praktekkan bagaimana cara berdoa. Ya, yang ada itu dalam agama kita. Mari kita mulai bicara bersama berdua. Allahumma ighfir lana ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامتهم في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أنزل علينا في سماء الموت والنجاة من النار والأفواه والسخط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah materi pembelajaran pertemuan hari ini, masalah terkait dengan adab dan tata cara berdoa. Semoga kiranya materi pembelajaran kita hari ini dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah.